Dunia berubah dengan cepat seiring dengan perjalanannya waktu. Teknologi yang terus-menerus berkembang, landscape pekerjaan yang berubah, serta tantangan global yang semakin kompleks. Dalam situasi ini, kita memerlukan sistem pendidikan yang mampu mempersiapkan generasi muda untuk lebih baik lagi. Menurut Wikipedia, generasi Z sering disingkat sebagai Gen Z dan dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai Zoomer adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Generasi Z memiliki peran penting dalam mendorong perubahan sistem pendidikan untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang sadar akan isu-isu lingkungan dan sosial, dan mereka memiliki tekad untuk membuat perubahan positif untuk dunia. Kemampuan digital dan jiwa kewirausahaan Gen Z dapat dimanfaatkan untuk mendesain solusi inovatif dalam pendidikan yang berkelanjutan. Generasi ini dapat membuat platform pembelajaran online yang interaktif dan menarik tentang isu-isu yang berkelanjutan, mengembangkan aplikasi untuk membantu melacak kemajuan keberlanjutan di sekolah, atau bahkan memulai bisnis yang berfokus pada pendidikan. Keterlibatan aktif generasi Z dalam proses pengambilan keputusan terkait pendidikan juga sangat penting. Mereka dapat terlibat dalam diskusi dengan guru, administrator sekolah, dan pembuatan kebijakan untuk menyuarakan ide-ide mereka tentang bagaimana sistem pendidikan dapat diubah agar lebih berkelanjutan. Dengan menggabungkan pengetahuan, kreativitas, dan semangat mereka, generasi Z dapat menjadikan kekuatan pendorong dalam menciptakan sistem pendidikan yang membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Pendidikan masa depan akan berpusat pada generasi sekarang yang biasa disebut generasi Z. Ini berarti bahwa belajar akan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap individu. Siswa akan memiliki lebih banyak otonomi atas pendidikan mereka, dan mereka akan didorong untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan aktif. Visi Indonesia 2045 yang telah disetujui oleh pemerintah yaitu menjadikan generasi ini menjadi generasi yang mampu dan bersedia dalam menghadapi tantangan untuk masa depan. Pendidikan masa depan akan fokus dalam pengembangan keterampilan seperti pada abad ke-21 yang mengutamakan kita untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Keterampilan ini sangat penting untuk kesuksesan di dunia yang terus berubah-ubah. Tentunya dalam menjalankan visi ini, pendidikan menjadi sarana utama untuk menghasilkan generasi yang inovatif, kreatif, bermoral, serta dapat menyerap pendidikan dasar yang positif di kehidupan sehari-hari. Dengan ini kami mengangkat judul mendorong perubahan dalam sistem pendidikan menuju masa depan yang berkelanjutan. Mendorong perubahan dalam sistem pendidikan adalah tugas kita bersama. Kita dapat berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik lagi ke depannya. Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan. Sistem pendidikan yang perlu diubah agar dapat membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Sayangnya, sistem pendidikan saat ini memiliki banyak kekurangan. Sistem ini seringkali terlalu fokus pada tes dan hafalan, dan tidak cukup fokus pada keterampilan kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Selain itu, sistem pendidikan ini seringkali tidak mempertimbangkan isu-isu yang berkelanjutan. Dalam mendorong perubahan sistem pendidikan di Indonesia, kami berinovasi untuk membentuk sistem pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi. Yang pertama, transformasi pendidikan untuk Indonesia Emas 2045. Tahun 2045 menjadi momen penting bagi Indonesia, menandai satu abad kemerdekaan dan era baru bagi bangsa. Untuk mewujudkannya, diperlukan transformasi di berbagai bidang seperti pendidikan. Kita perlu memperbaiki kurikulum dengan memasukkan kompetensi seperti literasi digital, berpikir kritis, kreatif, kerjasama tim, serta kewirausahaan yang relevan untuk memperkuat moral dan karakter generasi milenial. Di sisi lain, globalisasi membawa dampak buruk seperti
individualisme yang berlebihan, dan hilangnya nilai kebersamaan. Yang kedua, inovasi teknologi dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sangatlah penting, mengingat tujuan Indonesia menjadi negara emas tahun 2045. Adapun pemanfaatannya seperti kursus online atau pembelajaran online learning management system atau LMS, jadwal pembelajaran yang lebih fleksibel yang mendorong pembelajaran yang lebih mandiri, pembelajaran elektronik atau e-learning, penggunaan aplikasi pendidikan interaktif seperti simulasi, permainan edukasi, tes interaktif, film atau tontonan acara yang menarik agar siswa lebih aktif dalam meningkatkan pembelajaran. di balik informasi yang saya sebutkan tadi, ada kelemahan yang dihasilkan, seperti kesenjangan digital yang terus-menerus terjadi di masyarakat dan tidak semua memiliki akses yang sama terhadap koneksi internet maupun peralatan elektronik yang handal. Perlu diingatkan juga bahwa anak-anak harus diberitahu tentang penggunaan teknologi hanya sebagai alat pemecahan masalah maupun media kreativitas untuk hiburan semata. Yang ketiga, pendidikan karakter dan kewirausahaan. Pendidikan karakter adalah proses dalam membantu setiap orang mengembangkan cita-cita, moral, dan etika. Nah, adapun juga tujuan dari pendidikan karakter di lingkungan sekolah, yaitu membantu menjadikan individu yang tangguh, bermartabat, dan bertanggung jawab. Penting mengembangkan sifat kejujuran, disiplin, kerjasama tim, dan empati pada generasi milenial. Pengembangan keterampilan sosial dan emosional penting dalam aspek lain dari pendidikan karakter. Kewirausahaan dan kehidupan karakter menjadi pilar penting dalam menjalankan visi Indonesia Emas 2045 karena akan membekali generasi milenial untuk memimpin dengan integritas, kreativitas, dan persaingan yang ketat. Generasi milenial dapat dibekali untuk melakukan perubahan positif agar visi ini terlaksana. Tujuan dari inovasi dapat diarahkan untuk mencapai berbagai hasil yang mendukung visi pembangunan jangka panjang dalam konteks pendidikan untuk Indonesia Emas 2045. Beberapa tujuan spesifik dari inovasi ini yaitu: yang pertama, pendidikan akses dan kualitas pendidikan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan pedesaan. Selain itu, inovasi juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, pembangunan teknologi dalam pembelajaran. Inovasi dapat mencangkup pembangunan platform pembelajaran digital, aplikasi pendidikan, dan teknologi AI yang mendukung personalisasi pembelajaran dan evaluasi yang lebih efektif. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru. Inovasi harus mendukung pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajar mereka. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi siswa. Inovasi dalam pendidikan harus menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di kalangan siswa, sehingga mereka siap menghadapi tantangan global di masa depan. Tujuan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan dunia industri. Inovasi juga harus mempromosikan kolaborasi yang erat antara lembaga pendidikan dan dunia industri untuk memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan memfasilitasi magang dan kerjasama proyek. Adapun solusi untuk mewujudkan inovasi dalam bidang pendidikan yang mendukung visi Indonesia Emas 2045. Yang pertama, investasi dalam teknologi pendidikan. Pemerintah dan pihak swasta perlu berinvestasi dalam pengembangan dan penyebaran teknologi pendidikan yang memadai di seluruh Indonesia. Ini termasuk akses yang lebih baik ke internet dan perangkat digital, serta pengembangan platform pembelajaran yang interaktif dan responsif. Kemudian kemitraan dengan industri, memperkuat kemitraan antar sekolah dan industri untuk mengintegrasikan praktik-praktik terbaik dan pengalaman langsung dalam kurikulum, seperti program magang, kunjungan industri, dan proyek kolaboratif antar sekolah dan perusahaan untuk mendukung persiapan siswa untuk memasuki dunia kerja. Yang terakhir, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa inovasi dalam pendidikan memberikan dampak positif yang diharapkan. Kesimpulannya yaitu, kita semua bisa merealisasikan atau mewujudkan Indonesia Emas 2045 karena kemauan dari diri sendiri, kerjasama antar pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun masyarakat luar untuk melakukan reformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tetapi pendidikan itu sendiri adalah kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa merealisasikan Indonesia Emas 2045 nanti.